Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dan dia anaknya udah wakil presiden. Bukan anak kecil lagi. Dia nggak bisa ditantang. Oke. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Pokoknya Pak Jokowi bilang begitu, keluar dari istana, saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu. Pemilu tidak boleh diundur. Tanpa Bu Mega nggak bakal ada yang namanya Pak Ganjar, Pak Ahok, Bu Risma, Harun Masiku. Harun Masiku. Bu Mega pengen jadi ketua umum lagi bukan karena ngelindungin ini kan. Selamat datang di Perspektif dan kali ini bareng saya Abdul. Sebentar lagi di tanggal 20 Oktober nanti kita akan menyaksikan bagaimana estafet kepemerintahan dari tangan Joko Widodo akan diberikan kepada Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 yang akan memimpin kita semuanya 5 tahun ke depan. Kalau menurut teman-teman semuanya gimana nih perasaannya? Antusias? Atau seperti apa? Bagi yang kalah mendukung kemarin mungkin agak sedikit belum lega ya. Cuman saran saya mulai ditinggalkan rasa tidak menerima kekalahan itu karena pemimpin kita ini akan memimpin kita semuanya. Artinya kebijakan-kebijakan bagus semua akan merasakan, bukan cuman pendukung Prabowo, tapi kita semuanya. Jadi setuju ya? Kita tanggalkan dulu ketidaksukaan kita atau rasa benci kita karena kalah di Pilpres kemarin dukungannya, ya kan? Dan kita mulai dukung Indonesia ini di tangan Prabowo nanti akan seperti apa gitu. Menariknya saya dapat satu berita nih. Ada satu berita dahsyat di RAPBN 2025, Prabowo Subianto itu ada alokasi untuk memperbaiki 22.000 sekolah. Bapak Presiden terpilih meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Kami mengalokasikan 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan terutama bangunan ini. Terutama pada bangunan. Karena begitu banyak ya bangunan ada yang rusak berat, menengah, sedang. Jadi ini nanti akan dibuat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru sehingga mereka bisa membuat target rehabilitasi dan perbaikan sekolah untuk tahun 2025 22.000 sekolah umum dan keagamaan. Dan ini diharapkan juga menciptakan multiplier karena ini konstruksinya sederhana, bisa dilakukan oleh perusahaan konstruksi lokal. Kita mengharapkan ada dampak terhadap growth maupun terhadap penciptaan tenaga kerja hingga 178.000. Tuh. Program perbaikan ini juga akan ngefek ke daerah ya. Di mana sekolah-sekolah yang akan diperbaiki ini ada di daerah, makanya pemerintah daerah, kemudian ahli-ahli konstruksi di daerah ini bisa ikut andil gitu untuk memperbaiki target dari 22.000 yang sedang akan dicanangkan perbaikannya oleh pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Makanya nanti di pilkada milih kepala daerah yang tepat. Jangan sampai pemerintah pusat udah punya program yang bagus ya kan. Tiba-tiba mandek entah di mana di pemerintah daerah. Nggak nyampe ke bawah ya kan. Hati-hati. Kita baca beberapa komentar. Tukang thrifting. Yuk kompak masyarakatnya gunakan media sosial untuk lapor jika ada kejanggalan dalam realisasinya. Bener tuh. Kita semuanya juga bisa ngelaporin tuh ya. Ada akun-akun sosial media dari misalkan pihak-pihak yang bisa kita laporin kalau misalkan kita nemuin hal yang janggal gitu. Ada user 1826. Pak Prabowo Subianto semakin disayang rakyat Indonesia untuk maju, sejahtera, aman, adil dan merata. Amin ya Allah. Amin. Ada user 9811. Mantap, semua anak bangsa harus ikut mengawasinya agar mutu bangunan sesuai dengan harapan dari Pak Prabowo. Bener nih ya. Jadi emang ini pemerintah pusat sudah ngasih perhatian nih. Ada beberapa sekolah yang memang sudah tidak layak lagi karena pemerintahan Prabowo itu begitu perhatian untuk
kembang tumbuh dari anak-anak muda kita, anak-anak sekolah kita di usia sekolah gitu ya. Mulai dari program makan bergizi gratis, ada juga ini mau diperbaiki 22.000 sekolah. Tapi jangan sampai nih dirusuin sama orang-orang di prosesnya gitu, mulai korupsi lah, pemerintah daerah yang kurang tepat lah, dan seterusnya gitu ya. Karsono juga komentar nih, jangan lupa dalam pelaksanaannya diawasi secara ketat agar dana terserap di gedung sekolah yang akan dibangun tinggi dan berkualitas. Tidak harus tinggi juga sih ya, tapi diperbaiki kalau misalkan ada sekolah yang rusak gitu. Keke, tuh pilih kades, walkot, bupati sampai gubernurnya yang amanah di pilkada November nanti. Biar tepat sasaran dan gak masuk kantong pribadi atau dikorupsi. Ini yang paling penting. Pemerintah pusatnya udah punya niatan baik, udah ada alokasi dana juga. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Jangan sampai ini biasalah ya kan. Pemerintah-pemerintah daerah yang kemudian tidak tanggap bahwa ini program penting ya kan, dimain-mainin gitu. Jangan sampai. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Ibu Puan Maharani sebenarnya sedang membicarakan siapa, Bu? Sebenarnya ucapan selamat ini harusnya pasca Pilpres kemarin ya, Bu Puan ya. Dan itu sebenarnya kalimat yang belum keluar dari para kader PDIP, terutama dari Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Selamatnya tuh kurang legowo gitu ya. Nah kali ini Puan Maharani mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih gitu. Tapi kenapa kalimat di buntutnya tuh agak jelekit ya? Bukan siapa-siapa. Yang ketuduh, yang ketembak, yang kepanah gitu kan. Itu kan partai ibu sendiri jadinya. Karena satu-satunya partai yang terlihat belum bisa move on dari kekalahan Pilpres 2024 adalah PDIP. Tadi kalimatnya Bu Puan itu bahkan bagi yang pemenang akan serasa gembira gitu. Tapi bagi yang kalah bisa jadi gak enak makan ya kan. Bahkan susah untuk bangkit gitu. Ini kalau saya prediksi sih kelakuan-kelakuan dari PDIP ya kan. Sampai sekarang, sampai detik ini masih aja nyari-nyari bahan buat nyerang entah itu Jokowi, entah itu mengkritisi program-program Prabowo yang bahkan Prabowo belum melaksanakan program-programnya. Kan lucu. Mas Gibran itu menurut saya pribadi yang satu sisi dia bisa menahan emosinya, tapi sisi lain bisa kadang-kadang ada spontanitas. Sebenarnya sulit menggali Mas Gibran, meskipun dia itu dia punya satu trademark dari satu wawancara ke wawancara lain. Udah ya, jangan begitu ya. Udah. Itu punya trademark. Yeah. Jadi seolah-olah pertanyaan kita itu sesuatu yang sangat serius, menjebak atau men-challenge, tapi dia adalah orang yang sangat tahu tentang media. Jadi orang mungkin sering meledek dia gitu. Terlepas saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi ledekan dia itu dia bisa dengan sangat gampang dia balikin dengan sosial medianya. Coba dengan asam sulfat, dia kemudian wajahnya yang di ledek-ledek itu kemudian menjadi profile picture-nya dia sendiri. Atau ya menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dan dia anaknya udah wakil presiden. Bukan anak kecil lagi. Dia nggak bisa ditantang. Oke.
No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Terbukti ketika Masinton Pasaribu dari PDIP bikin bahan bercandaan dari keplesenya lidah Gibran saat ngomentari tentang ini ya, kebutuhan gizi seorang ibu hamil. Gibran tuh kepleset mengatakan ibu hamil perlu asam sulfat. Ya, itu salah ngomong gitu. Akhirnya Masinton bikin bercandaan Gibran itu dijuluki Samsul, asam sulfat gitu. Tahu nggak apa respon Gibran? Kata Samsul itu dijadiin bahan bikin konten sosial medianya gitu. Bahkan ketika dibilang Gibran itu mukanya ngantuk, profile picture dari sosial medianya diganti dengan gambar dia yang lagi begitu. Jadi memang kita punya wakil presiden dari kalangan anak muda. Jadi cara merespon kritik ini mungkin yang bikin geleng-geleng orang-orang tua gitu ya. Apalagi politisi-politisi sekarang kan tua-tua ya. Tua-tua kemudian cenderung ketika disentil itu responnya gebrak meja ya kan. Deddy Sitorus, siapa lagi Hasto. Siapa lagi? Yang sangar-sangar itulah. Tapi ketika lawan Gibran, kesangaran-kesangaran itu justru jadi bahan Gibran untuk nyerang balik gitu. Justru dikontenin. Gitu. Pandana Baban dari PDIP bilang Gibran tuh anak kecil, anak ingusan yang nggak tahu apa-apa, jadiin konten sama Gibran. Gitu. Ini memang anak yang inilah dari kalangan anak muda yang karakternya emang begitu gitu ya. Baru terbongkar. Pak Mahfud sebut banyak pembisik Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ada pembisik-pembisik kayak Harmoko tadi, yang kemudian gerakan untuk menambah jabatan Pak Jokowi, apakah itu menambah periode atau memperpanjang itu, memang waktu itu muncul di orang-orang di kabinet. Pada waktu itu penolakan masyarakat keras, Bu Mega keras tadi. Sehingga suatu saat saya datang ke Pak Jokowi dengan Pak, ini di masyarakat ramai sekali Pak. Bapak nah, pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, apakah rakyat belum tahu bahwa siapa yang berpikir memperpanjang jabatan saya itu mencari muka pada saya. Yang mengusulkan saya memperpanjang jabatan itu nampar muka saya. Itu kan Pak Jokowi. Nah, kalau gitu Pak, umumkan pada para menteri sidang kabinet. Pak Jokowi bilang, jadwal pemilu sudah ditetapkan. Gitu kan. Para menteri jangan bicara lagi perpanjangan jabatan. Disiarkan langsung. Nah saya tahu nih ada yang main di sini, ada yang main di sini kan. Kayak masih di sini, yang udah berada tahu aja. Pokoknya Pak Jokowi bilang begitu, keluar dari istana, saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu. Pemilu tidak boleh diundur. Pak Presiden sendiri yang memimpin rapat. Jadwal pemilu harus ditetapkan. Saya rapat jadwal pemilu di kantor. Ikut arus itu kan, karena sudah ada jadwal yang bisa memfait akompli bahwa ini harus jalan. Yeah. Nah, saya kira Oke, jejak digital yang menggembor-gemborkan, katanya Pak Jokowi itu minta jabatan 3 periode, itu gampang dicari kata Pak Mahfud. Ya, tinggal dicari aja. Tentu saja itu elit-elit PDIP yang mengatakan itu. Ya, karena senemunya saya itu sih. Belum ada elit partai lain atau politisi lain yang mengatakan itu. Coba kita baca komentar deh. Ini pencerahan gitu dari Pak Mahfud MD ya. Ternyata ketika Pak Jokowi ditanya soal 3 periode oleh Mahfud MD, kata Jokowi gak ada itu namanya 3 periode. Pemilu udah ditetapkan, jangan diundur, dan para menteri dilarang mengembuskan isu tentang perpanjangan jabatan. Itu kata Joko Widodo dan perintah ke Mahfud MD untuk menetapkan jadwal pemilu tidak diundur gitu. Waduh, ini pencerahan nih Pak Mahfud nih.
Ada love is love. Lah kata Hasto, Jokowi minta ke Mega perpanjangan 3 periode. Mahfud sama Mega tumben gak seia sekata. Kebenaran akhirnya keluar juga. Boleh hehe. Neni Setiani. Lebih percaya kata Hasto apa kata Pak Mahfud? Kalau saya sih Pak Mahfud ya. Mueroh. Pak Jokowi itu orang baik, tulus membangun negeri. Makanya walaupun banyak orang menjatuhkannya, tapi Allah selalu melindunginya, alhamdulillah. Dede Kaligrafi, Pak Mahfud sudah kembali ke setelan awalnya. Waduh, maksudnya gimana nih? Sempat melenceng atau gimana? Mamo Yei, tolong ya Bu, DPP PD Perjuangan. Kok manggilnya Bu? Oh ya, ketumnya cewek, Bu Mega. Ini sekarang terbukti bukan Pak Jokowi yang mau. Tuh, Bu Mega di mention netizen tuh Bu. Katanya bukan Pak Jokowi yang meminta. Tapi menurut penuturan dari Pak Mahfud, memang banyak orang yang membisiki di belakang Pak Jokowi itu, nggak tahu ya kepentingannya apa. Kayaknya sedang merancang-rancang tanpa sepengetahuan Pak Jokowi atau sedikit menggoda gitu ya Pak Jokowi untuk berubah pikiran. Tapi untungnya Pak Jokowi tidak berubah pikiran, bahkan menunjuk Pak Mahfud untuk tetap menetapkan jadwal pemilu dan tidak ada isu atau pembahasan-pembahasan yang melenceng, termasuk pembahasan 3 periode. Nah, clear ya. Aman ya, Bu Mega ingin jadi ketua umum lagi karena tahu PDIP pengen diambil sama orang. Gokil. Bu Mega ini umurnya udah 77 tahun. Harusnya bisa mengisi hari-harinya dengan bermain bersama cucu dan cicit. Tapi dia rela mengorbankan itu semua demi menjaga Pak Hasto. Maksudnya menjaga PDIP gitu loh. Tapi gue setuju Bu Mega jadi ketua umum lagi. Karena tanpa Bu Mega, sosok Bu Mega ini nggak bakal ada yang namanya Pak Jokowi. Tanpa Bu Mega nggak bakal ada yang namanya Pak Ganjar, Pak Ahok, Bu Risma, Harun Masiku. Harun Masiku. Bu Mega pengen jadi ketua umum lagi bukan karena ngelindungin ini kan. Netizen terlalu berani. Bu Mega bukan saya, serius. Ini siapa namanya nih? Gianluigi Kristoikov. Ini Bu, bukan saya Bu. Saya cuma ngeplay aja nih videonya. Tapi bener kan Bu? Ibu jadi ketum lagi bukan karena mau melindungi kasus ini kan? Bukan kan? Saya harap bukan ya kan? Ya.